Hai, selamat malam. Perkenalkan, nama saya Lisman Ngase dengan NIM 2211010. Di sini saya akan membahas tentang arsitektur hemat energi. Yang dimana arsitektur hemat energi ini saya mengambil judul materi saya yaitu atau judul presentasi saya yaitu solar panel. Solar panel ini mungkin tidak asing bagi teman-teman yang telah mendengarkannya, yang dimana solar panel ini bisa kita temukan di berbagai tempat atau bangunan ataupun tempat-tempat hal apapun. Yang terutama ini adalah di bangunan, yang dimana bangunan ini memiliki konsep hemat energi. Jadi hemat energi ini teman-teman banyak kita jumpai, ataupun teman-teman juga sedikit meragukan atau sedikit mengetahui tentang panel surya ini. Dan di sini saya akan menjelaskan tentang panel surya teman-teman. Yang pertama, panel surya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan terkini, yang dimana pada saat ini telah banyak yang dimana panel surya ini sangat bermanfaat bagi kehidupan setiap manusia, yang terutama pada desain bangunan. Dan di sini adalah sebelum kita masuk ke materinya, yaitu kita perlu tahu siapa saja ataupun ada sejarah tentang yang namanya tentang panel surya. Dan di sini ada panel yang dimana ada beberapa tokoh ahli yang mengetahui atau yang menemukan panel surya. Yang pertama itu Alexander Edmund Beckert pada tahun 1839, dan kedua adalah Willoughby Smith itu pada tahun 1873, dan ketiga William Gears dan Richard Evans pada tahun 1876, dan keempat Charles Fritz pada tahun 1883. Jadi ini cuma 4 teman-teman yang saya dapat para tokoh, dan cuma 4 para tokoh yang saya cantumkan di PowerPoint saya. Sebenarnya beberapa tokoh yang menemukan tentang panel surya ini. Lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang jenis-jenis panel surya, yang dimana panel surya ini ada memiliki beberapa jenis. Yang pertama yaitu monokristal, kedua polikristalin, ketiga panel surya fotovoltaik organik atau OPV, keempat thin film. Jadi ini 4 jenis ini ya teman-teman memiliki beberapa kekurangan dan memiliki beberapa kelebihan, yang dimana monokristalin ini sangat sedikit, ya bisa dibilang mahal, karena monokristal ini dapat menampung daya dari 15% sampai ke 22%, sedangkan yang lain itu cuman memiliki kapasitas paling tinggi itu dari 13 sampai 15%, dan paling tinggi itu dari 13 ataupun sampai 18%. Jadi monokristal ini lebih canggih ataupun lebih bisa dibilang lebih untuk pengambilan daya yang diambil dari cahaya listrik, cahaya sinar matahari, diimplementasikan menjadi cahaya listrik. Jadi biar teman-teman tahu bahwa panel surya ini dia dari cahaya bisa merubah menjadi energi listrik. Nanti akan saya jelaskan ke selanjutnya. Jadi seperti yang saya bilang tadi teman-teman, yaitu monokristalin, dimana monokristalin ini adalah panel surya yang efisiensi energi. Dia dapat menghemat energi pada bangunan, dan ini banyak sekali digunakan pada desain-desain bangunan. Panel ini sangat bermanfaat bagi kehidupan kita,
terutama kalangan manusia, yang dimana panel surya ini memiliki yang pertama kayak seperti pada gambar, yaitu gambar satu melambangkan bahwa itu adalah batang kristal silikon murni sebelum diliris. Kedua itu kepingan kristal. Baru ketiga sel surya. Dan keempat itu adalah susunan sel surya. Jadi ketika semua dirangkai baru menjadi panel. Cuman di panel ini memiliki sedikit biaya agak mahal. Dan selanjutnya adalah komponen pembangkit listrik tenaga surya, yang dimana pada gambar tersebut adalah solar panel kemudian diubah menjadi panel surya atau modul, yang dimana dirakit menjadi panel surya baru array, yang dimana array ini adalah gabungan dari beberapa rakitan menjadi beberapa panel-panel yang akan ditempatkan pada bangunan tersebut. Keempat dan materi selanjutnya yaitu tentang cara kerja sebuah panel surya. Di sini kalau teman-teman lihat ada gambar skema pada gambar di PowerPoint saya, yang dimana dari cara kerja panel ini sangatlah dibilang sangat rumit bagi yang tidak pernah melihat ataupun yang tidak, kalau kita tidak menguasainya maka di sini kita akan bingung teman-teman. Yang pertama-tama ini panel ini adalah dia menampung cahaya listrik, cahaya dari matahari dan diubah menjadi energi listrik. Yang pertama cahaya diserap oleh panel, kemudian panel mentransitkan ke solar atau inverter, kemudian dihantarkan ke beban. Beban ini yaitu seperti lampu, dan bisa juga yaitu dari panel menghantarkan ke solar inverter, kemudian disalurkan ke charger, baru charger memindahkan arus ke baterai, dan baterai memindahkan ke beban. Jadi mungkin teman-teman lebih teliti atau bisa mencari di beberapa kalau teman-teman lihat di beberapa mungkin teman-teman bisa mencari di mungkin seperti di YouTube cara kerjanya lebih gampang, atau lebih kalau teman-teman mau lebih lihat videonya. Baru panel-panel ini teman-teman kita tidak berfokus di beberapa objek, yang dimana panel ini bisa ditempatkan beberapa desainer. Yang pertama yaitu panel ini bisa ditempatkan di atap. Jadi kita tidak berpatokan bahwa setiap panel itu harus ditempatkan di atap. Jadi ada beberapa, nanti saya jelaskan. Yang pertama ada 4 nanti akan panel-panel ini ditempatkan ke bangunan. Yang pertama yaitu di atap. Nah, jadi kenapa ini diberikan di atap? Ya, ini juga sebagai efisiensi energi, yang dimana ketika pada siang hari itu energi cahaya lebih besar ketimbang energi yang akan dipantulkan ke beberapa bangunan, yaitu seperti pada atap ini memiliki beberapa efisiensi energi, yang dimana dia memiliki banyak atau menyerap banyak cahaya matahari yang masuk ke panel tersebut. Dan di sini ada juga pada fasad seperti yang digambar, yaitu di sini ada beberapa, yaitu kantor pusat Baru Ewo dan Bursa Gas. Di sini adalah cara kerja panel surya yang baik, yang dimana panel ini ditempatkan di salah satu gedung, itu di atap, supaya dia bisa menyerap sinar matahari yang mampu menyalurkan ke dalam bangunan. Baru di sini adalah fasad.
Jadi panel ini bisa dijadikan sebagai fasad bangunan, yang dimana ini juga memiliki efisiensi energi yang dapat membantu bangunan itu menjadi lebih hemat energi, mengurangi dampak pemanasan global, dan memiliki pengurangan daya limbah yang sedikit. Jadi panel ini teman-teman bisa membantu kerusakan lingkungan. Dia bisa membantu kerusakan lingkungan supaya kerusakan lingkungan itu sedikit tidak tercemar seperti dari limbah dan hal lain apapun. Baik, di sini saya akan menjelaskan yaitu panel surya. Panel ini teman-teman yaitu sangat beragam manfaatnya, yang dimana panel ini bisa ditempatkan di mana saja. Yang pertama yaitu di bagian atap, baru fasad, dan berbagai lainnya, yang dimana di sini jangan kita berpatokan yaitu kalau panel ini hanya ditempatkan di satu sisi, yaitu di bagian atas ataupun di bagian atap bangunan. Jadi panel ini sangat beragam penempatan, yang dimana panel ini juga dapat dijadikan sebagai fasad bangunan seperti yang ada pada gambar, yaitu Neo Black House atau rumah biru baru. Ini adalah rumah biru baru yang bangunan safir yang cemerlang yang terletak di kampus Universitas Nijrdein, yang dimana bangunan ini terdapat di negara Jerman, yang dimana ini adalah salah satu bangunan yang efisiensi energi yang dapat meminimalisir penggunaan cahaya lampu dari listrik atau dari PLN. Yang dimana bangunan ini lebih banyak menggunakan cahaya listrik ataupun daya listrik dari panel surya tersebut. Oke, jadi lanjut yaitu di seperti pada gambar selanjutnya, yaitu Museum Sains terkemuka di Austria. Jadi bangunan ini juga adalah bangunan, bisa dikatakan adalah konsep bangunan yang ramah lingkungan, yang dimana dia juga menempatkan beberapa panel di beberapa fasad ataupun di beberapa bangunannya. Jika kita lihat di gambar, panel ini berbentuk garis-garis. Jika teman-teman lihat nanti itu panel itu dapat menampung beberapa, yaitu kurang lebih menghasilkan lebih dari 15.000 kWh energi bersih setiap tahunnya. Jadi bisa dikatakan teman-teman ini adalah bangunan yang sangat efisiensi energi, yang dimana dia lebih ramah lingkungan, yaitu menggunakan sistem panel surya, yang dimana bangunan ini adalah bangunan yang banyak menggunakan energi dari matahari. Selanjutnya adalah pusat pembelajaran, yang dimana pusat pembelajaran ini berupa piramid yang terletak di Amerika Serikat, teman-teman. Dan ini bangunan ini sangat dipenuhi beberapa panel, yang dimana yaitu di bagian atap. Di bagian atap ini yaitu panel-panel tersebut adalah memiliki 16 sisi bersegi-segi, yang dimana panel semen serat Swiss part yang memiliki pola yang menyerupai sarang lebah. Jadi bangunan ini juga bisa dikatakan adalah bangunan yang hemat energi, yang dimana dia lebih meminimalisir penggunaan sumber daya atau dari PLN ataupun dari listrik. Jadi dia lebih menggunakan arus, yaitu dari
panel surya yang diambil dari cahaya matahari. Jadi panel ini adalah teman-teman sangat bermanfaat sekali bagi kehidupan kita saat ini untuk bisa diterapkan di berbagai, terutama di kalangan arsitek. Arsitek bisa memberikan desain-desain terbaik yang bisa memberikan efek bangunan yang tidak berdampak pada lingkungan, yang dibandingkan di seperti yang desain-desain mungkin teman-teman telah mendesain bangunan teman-teman. Jadi ini mungkin materi ini teman-teman dapat memberikan kita leluasan atau dapat memberikan kita pemahaman supaya ke depan ini adalah suatu pembelajaran bagi kita, suatu pembekalan juga bagi kita biar ke depan terutama di kalangan arsitek yang pada saat ini agar dapat menerapkan desain-desain terbaru yang dimana adalah yaitu konsep hemat energi. Oke, yaitu di sini juga saya telah mendapatkan bangunan yang sudah terbangun teman-teman, yaitu bullet center. Yaitu bullet center ini adalah bisa dikatakan teman-teman juga yaitu rumah atau bangunan yang hemat energi, yang dimana dia memiliki konsep yaitu pada penempatan panel-panel surya. Panel-panel surya ini teman-teman diberikan di bagian atap bangunan supaya lebih efisiensi energi, lebih banyak menampung cahaya matahari yang diserap oleh panel lalu diberikan ke bangunan tersebut. Yaitu bullet center ini terletak di Sistole, Winston, tepatnya di kawasan Capitol Hill. Alamat lengkapnya yaitu di Amerika Serikat. Jadi bangunan ini teman-teman mungkin teman-teman bisa searching di video YouTube ataupun di berbagai kalangan internet. Jadi bullet center ini adalah suatu bangunan yang hemat energi dan arsiteknya ini adalah Miller Hall Partnership. Dia adalah seorang arsitek dari Amerika Serikat yang bisa menggunakan konsep hemat energi. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya ucapkan terima kasih. Jika ada kata-kata yang kurang ataupun yang tidak menyenangkan buat teman-teman, terutama yang melihat video saya ini, saya memohon minta maaf. Jika ada perbaikan silakan di komen dan jangan lupa like nih teman-teman serta subscribe. Sekian dan terima kasih. Saya ucapkan sampai jumpa.